Lose. Ya, puji Tuhan ya. Kita bisa bersama-sama lagi beribadah, kebaktian, bersukacita, mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang kurang sukacita? Masih ada yang sedih karena dibangunin mama papa? Masih ada yang aduh gitu, ini belum sempat sarapan nih, gimana? Masih? Iya, tidak ada ya, semua sudah siap, semua sudah menunggu-nunggu waktu ibadah kita. Yuk semua bangkit berdiri. Kita akan mulai dengan doa. Tapi sebelumnya kita mengangkat pujian, kita katakan, Tuhan, di hatiku ada sukacita Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang berikan sukacita itu untuk kita ya. Karena banyak hal yang bisa kita syukuri kepada Tuhan. Oke, adik-adik semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Adalah sukacita di hatiku. Menyanyi dengan sukacita ya. Siang hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang menolong kami tiap-tiap hari, dan Allah yang terus menghibur kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami akan tetap bersyukur kepada Tuhan melalui puji-pujian, dan kami juga nanti akan bersyukur melalui persembahan yang akan kami berikan. Terlebih Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami, dan melalui puji-pujian kami bisa menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Oke adik-adik, seperti biasa kalau Lose mengajak adik-adik memuji Tuhan, semua tetap bangkit diri karena kita mau katakan kepada Tuhan bersukacita dengan gerakan ya adik-adik ya. Yuk kita mau memuji Tuhan hompilah hompimpah. Pastinya adik-adik semua sudah tahu ya, hompilah hompimpah gerakannya sudah tahu ya. Oke, adik-adik di rumah, Lose di sini tetap memakai gerakannya, tidak ada yang menonton ngeliatin Lose begini gitu ya, tidak. Semua memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya Lose. Biar
Persembahannya seperti biasa, bisa dikumpulkan 2 cara ya. Yang pertama, kumpulkan dulu di dalam amplop. Boleh dikumpulkan dan dititipkan ke orang tua yang pergi ke gereja ya, beribadah di gereja. Atau dikumpulkan dulu sampai adik-adik nanti bisa datang langsung ke gereja. Nah yang kedua, adik-adik boleh mentransferkannya ke rekening gereja ya. Minta tolong orang dewasa ya, minta tolong mama, papa, atau kakak dan abang ya. Oke, sambil menyampaikan persembahan, yuk kita angkat pujian Big or Small. Tetap bangkit berdiri ya. Bersyukur kepada Tuhan karena kami Tuhan masih punya kesempatan untuk bersyukur, menyampaikan persembahan melalui berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima melalui mama, papa, melalui orang tua kami Tuhan. Tuhan yang akan memberkati dan menolong setiap lose yang mengelola supaya persembahan ini bisa dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami dan bahkan bisa menolong orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Waktu mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, kita bisa merasakan apa? Apa yang bisa kita rasakan? Tiap-tiap hari adik-adik ya, seperti kalau lose baca tuh tiap pagi tuh orang tua kalian memberikan laporan. Adik-adik seminggu ini rajin semua gitu ya, tiap hari membaca firman Tuhan. Wah, lo senang sekali. Nah, tiap hari membaca firman Tuhan itu, adik-adik bisa merasakan apa? Biasa-biasa saja, rutinitas saja ya, firman Tuhan seperti itu saja. Kalau mendengarkan Lose cerita juga nanti ya, Lose Karmia akan cerita apa yang adik-adik rasakan. Ada perubahan dalam hati kita dan waktu kita mau berubah ya, minta tolong Tuhan, kita akan
mengalami satu perubahan baru. Firman Tuhan itu bukan hanya meneguhkan kita ya, tapi juga bisa mengubah hati kita. Kalau kita siap diubahkan ya, bukan hanya dengar-dengaran saja, dengar sudah. Tapi kita dengar dan kita taat, membuka hati kita, kita simpan dalam hati kita, minta tolong pertolongan Tuhan untuk melakukannya. Yuk adik-adik, kita angkat pujian Saat Iblis Menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Siap-siap dua kali lagi. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Iya, oke adik-adik. Jadi dengan firman Tuhan yang bisa meneguhkan dan mengubah kita, dulu penampilan kita atau kebiasaan buruk kita masih ada di dalam hidup kita. Tapi karena firman Tuhan mengubah, kita menjadi beda ya. Oke adik-adik, siapkan hati, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Karmia. Shalom adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ayo sebelumnya semua kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Ikut Lausemia berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami hari ini. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Mohon Tuhan menolong kami mengerti firman-Mu dan taat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiri, 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 kanan, kiri, 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 kanan, kiri, 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 kanan, kiri. Berhenti. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Adik-adik, tahu nggak Lausemia tadi lagi memperagakan apa? Dan sekarang Lausemia pakai kostum apa? Tahu nggak? Pakai kostum tentara. Tahu nggak adik-adik tentara
tentara itu apa? Tentara itu adalah kelompok yang bertugas untuk menjaga keamanan di negara kita, menjauhkan semua penjahat dari negara kita, menjaga supaya negara kita aman dan tidak diserang. Tentara ada banyak, ada yang di darat, ada yang di laut, ada yang di udara pakai helikopter, menjaga semua negara Indonesia supaya tetap aman. Nah, tentara itu adalah pahlawan adik-adik buat bangsa kita. Pahlawan yang berjasa sekali, yang menolong supaya bangsa kita tetap aman, tentram, dan damai. Nah, adik-adik tahu nggak? Di dalam Alkitab, Tuhan juga memanggil anak-anak Tuhan untuk menjadi tentara Tuhan, untuk menjadi pahlawan Tuhan, memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa-bangsa yang jahat, memimpin umat Tuhan, bangsa Israel, untuk hidup takut akan Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Ayo buka Alkitab, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13 sampai ayat 17. Yuk, Lausemia akan bacakan buat kita. Ini cerita Tuhan memanggil seseorang namanya Gideon untuk menjadi pahlawan Tuhan. Jawab Gideon kepada Tuhan. Gideon ngomong kepada Tuhan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Pada waktu itu bangsa Israel sedang ditimpa kesusahan yang sangat besar. Di manakah segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepada Gideon dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil dari antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Nah, adik-adik, yang kita lagi baca ini adalah cerita seorang bernama Gideon. Dia adalah satu orang yang termasuk kumpulan umat Tuhan, bangsa Israel. Adik-adik masih ingat kan cerita waktu itu Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Melewati apa? Melewati laut yang terbelah. Nah, tetapi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka hidup di tanah yang Tuhan berikan. Keadaan lama-lama menjadi buruk. Ada musuh bangsa-bangsa lain yang melawan mereka. Saat itu musuh terbesar adalah bangsa Midian. Wah, bangsa Midian itu mengancam bangsa Israel, membuat mereka ketakutan, lalu mau membunuh orang-orang Israel. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Gideon bilang sama Tuhan, Tuhan, mana Tuhan buktinya? Katanya Tuhan jagain kita, katanya Tuhan bebasin kita dari Mesir, tapi sekarang kita malah diserang sama musuh yang lain. Tuhan, katanya Tuhan sayang sama bangsa kita, mana buktinya Tuhan? Lalu Tuhan bilang gini, Gideon, aku mau pakai kamu menjadi pahlawan di antara bangsa Israel, menjadi tentaraku, menjadi hakim, katanya, di antara bangsa Israel.
kamu Gideon, kamu nanti akan memimpin bangsa Israel mengalahkan musuh orang Midian. Kamu akan menolong bangsa Israel. Lalu Gideon bilang, hah? Aku Tuhan, aku mana bisa aku jadi pahlawan Tuhan, jadi tentara Tuhan, mana bisa. Aku ini orang yang paling kecil di antara seluruh keluargaku, aku paling muda, aku nggak bisa apa-apa, aku masih kecil, masih muda Tuhan, aku bisa apa Tuhan? Lalu Tuhan bilang, jangan takut Gideon, jangan takut, aku menyertai kamu. Lalu Gideon bilang, ya udah kalau gitu Tuhan, kasih aku dong tanda kalau Tuhan itu memang menyertai aku. Nah adik-adik, lalu Gideon berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan dia 4 tanda. Yang pertama, Gideon mempersembahkan korban daging dan kuah kepada Tuhan, lalu itu dibakar habis oleh malaikat Tuhan. Nah itu tanda bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Lalu yang kedua itu, Gideon disuruh hancurkan semua berhala punya papahnya, patung-patung yang papanya sembah yang bukan dari Tuhan, disuruh hancurkan. Wah, kalau ketahuan Gideon hancurkan itu, Gideon bisa dibunuh. Tapi karena Tuhan yang suruh, dia hancurkan, dia nggak dibunuh, Tuhan jaga dia. Tapi dia masih belum percaya, minta tanda lagi Tuhan. Akhirnya tuh dikasih lagi 2 tanda lagi. Jadi ceritanya dia potong ya kulit domba, dia potong satu bagian, dia taruh di tanah. Lalu dia bilang gini, Tuhan, coba dong besok pagi-pagi aku akan keluar. Kalau boleh lihat seluruh tanah ini kering Tuhan. Tapi khusus ini kulit domba yang aku potong ini basah kena embun. Itu bukti kalau Tuhan memang benar-benar panggil aku. Semua tanah kering, tapi kulit dombanya basah kena embun. Besoknya dia keluar pagi-pagi, terjadi seperti itu. Semua tanah kering dan kulit dombanya basah. Lalu diperes, wah ada air 1 cawan, satu gelas begitu. Lalu besoknya Gideon bilang, tukar dong Tuhan, coba dong Tuhan bikin seluruh tanah basah dan cuman selembar kulit binatang ini yang kering. Jadi seperti itu. Wah, maka Gideon tahu Tuhan menyertai dia. Tuhan betul-betul mau dia itu jadi pahlawan Tuhan. Nah adik-adik, sepanjang cerita Alkitab, kita akan melihat Tuhan itu sering memanggil orang-orang kayak kita, orang biasa, orang yang lemah, orang yang tidak punya kekuatan, orang yang mungkin merasa gak mampu, gak punya talenta, gak punya kepandaian. Tapi Tuhan sering panggil untuk menjadi pahlawan Tuhan. Bukan hanya Gideon, masih banyak yang lain. Petrus, Musa, Abraham, semua dipanggil Tuhan untuk menjadi pahlawan Tuhan. Meskipun mereka tidak punya kemampuan, kekuatan. Bukan karena mereka mampu, bukan karena mereka kuat, tapi apa? Tetapi karena Tuhan yang mau memakai, Tuhan yang mau menolong. Nah adik-adik, begitu juga dengan Lause dan adik-adik yang mungkin merasa, aduh aku masih kecil, aku gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan mau pakai kita loh untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebenaran, untuk menceritakan tentang Tuhan ke papa mama kita, ke teman-teman kita, ke guru kita di sekolah, ke pembantu kita, ke mbak kita, ke semua orang yang kita kenal. Tuhan mau pakai kita menjadi pahlawannya Tuhan. Gimana caranya sih jadi pahlawannya Tuhan? Kau usah berpikir, wah saya mau melakukan hal yang besar sekali, mau mendirikan gereja, mendirikan yayasan, mendirikan rumah sakit. Mungkin sekarang kita belum bisa, tetapi kita mulai dari apa yang kita bisa. Berbuat baik kepada semua orang, menceritakan tentang Tuhan Yesus, melakukan kebenaran, ya, ajak orang-orang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita lihat orang lain lagi sedih, kita hibur dia. Kalau kita lihat orang lain lagi kekurangan, pensilnya hilang, kita kasih pinjam punya kita. Gak punya uang, kita berbagi. Ya, gak punya makanan dan kita punya, kita mau bagi. Jadi pahlawan Tuhan mulai dari hal-hal kecil. Tuhan mau pakai adik-adik dan Lause. Ada satu cerita. Ada seorang anak,
namanya Scotty May. Umurnya sama kayak kita adik-adik, mungkin waktu itu masih 7 atau 8 tahun. Suatu kali dia mau pergi beribadah ke gereja. Gereja itu sebenarnya nggak terlalu besar, tapi gereja itu banyak sekali orang yang datang. Nah, dia mau datang ke gereja, lalu waktu dia datang, om-om sama tante-tante yang ada di gereja itu bilang gini, aduh maaf ya, kamu nggak bisa masuk. Kenapa? Karena gedung gereja udah penuh, nggak ada tempat lagi untuk kamu. Maaf ya, kamu nggak bisa masuk ke gereja. Wah, adik-adik, dia itu sangat sedih karena dia nggak bisa ke gereja. Nah, beda ya, kalau kita mungkin sekarang nggak bisa ke gereja, kita senang ya, adik-adik ya, ibadah di rumah, nggak usah sekolah minggu. Kalau Scotty May enggak, dia sedih, aduh aku pengen ke gereja tapi nggak bisa. Apa yang dia lakukan? Dia ambil sebuah tempat di rumahnya, dia jadikan itu sebagai sebuah celengan. Dan setiap hari kalau dikasih uang jajan sama orang tuanya, dia tabung di situ, tabung di situ, tabung di situ. Adik-adik, suatu hari Scotty May ini sakit keras dan meninggal. Pada waktu usianya masih kecil, belum dewasa, ya masih kira-kira mungkin akhir SD begitu, akhir SD, belum SMP, meninggal. Lalu orang-orang membersihkan barang-barangnya dan papa mamahnya menemukan celengannya. Lalu celengannya itu diambil, isinya uang 57 sen. 57 sen pada zaman itu kecil sekali, nggak bisa buat apa-apa. Tetapi di dalam celengan itu dia ada tulis catatan, ini uang untuk membangun gereja, supaya semua anak bisa ibadah di gereja, supaya tidak ada yang tidak bisa ibadah, yang seperti yang dulu saya alami. Jadi dia menabung untuk membangun gereja. Lalu orang tuanya bawa uang itu kepada pendeta. Pak pendeta, ini dari Scotty May, 57 sen. Pak pendeta diceritain cerita itu. Wah, Pak pendeta tersentuh sekali. Lalu Pak pendeta ajak semua jemaat, ayo kita kumpulkan uang, bangun gedung yang lebih besar, supaya semua anak bisa beribadah. Akhirnya gereja itu mengumpulkan uang, membangun gedung yang lebih besar. Bahkan ada sekolah, ada rumah sakit. Semua dimulai karena satu orang anak yang menabung untuk Tuhan. Adik-adik, hari ini apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Mungkin itu ketekunan kita belajar, ketaatan kita kepada papa mama, atau persembahan yang kita setia berikan dari uang jajan kita berikan kepada Tuhan. Adik-adik, itulah tanda kita mau dipakai Tuhan. Tuhan mau memakai adik-adik dan Lause untuk menjadi pahlawan Tuhan. Maka mari serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita kecil, kita lemah, kita nggak bisa apa-apa, tapi nggak apa-apa. Semua yang kita bisa kasih untuk Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ini hadiah aku buat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayo semuanya buka Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6. Ikut Lausemia ya. Ayat hafalannya seperti ini. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Kita hafalkan sama-sama adik-adik aja. 1, 2, 3. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau memakai kami untuk menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati kami dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami alami, supaya kami boleh hidup taat kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.